Oke, oke, oke. Santuy kena video alur cerita film Funhouse tahun 2019 part 1. Ya guys ya, kembali lagi di channel pemersatu bangsa penikmat orang tua 5 derajat Celcius dinginnya kebangetan. Kali ini 5 derajat Celcius akan mendongeng sebuah film horor thriller karya Jason William Lee yang naskahnya ditulis oleh Jason William itu sendiri. Funhouse tahun 2019. You know I came through. You know I came through. You know I came through with the fuego. You know I came through. Hey, you know I came through. You know I came through with the fuego. You know I came through. Hey, you know I came through. Nowadays I cannot lay low. I cannot lay low. Yeah, I cannot lay low. You know I came through with the fuego. You know I came through with the fuego. You know I came through with the hot shit. Talk of the town, I'm a topic. This young is so fly like a cockpit. If I ain't the party, it's not lit. Stop all the talking, I'm popping. But to be honest, this shit is not shocking. I wanna be rich. Scene dibuka dengan adegan seorang pria sedang nyantui melihat baku hantam dua orang betina bohai, di mana salah satu betina berhasil membuat lawannya mati secara mengenaskan. Lalu sang pria yang tampaknya seorang psikopat menyuruh betina blonde untuk mengambil jantung milik lawannya yang sudah mati. Awalnya ia enggan mengambil jantung milik lawannya, namun setelah dijanjikan akan diberi uang yang banyak oleh pria tersebut, ia akhirnya mengambil jantung milik lawannya yang sudah mati mengenaskan. Kemudian wanita blonde meletakkan jantung tersebut di bawah lantai sembari ia bersujud pada pria psikopat tersebut. Setelahnya pria itu malah tertawa terbahak-bahak seperti tak berdosa. Bener-bener ya psikopat suka sakit pemikirannya. Akhirnya wanita blonde tersebut diberikan uang yang sangat banyak, lalu ia dibawa keluar oleh salah satu pengawal psikopat tersebut. Awal-awal aja udah disajiin yang gini, aduh mantep nih film pasti Ternyata pria psikopat tersebut bernama Nero Alexander. Ingat-ingat ya namanya, ingat-ingat. Lalu kita diperlihatkan rumah Nero Alexander jauh antah berantah dari pusat kota. Kemudian kita diperlihatkan seorang pria bernama Casper terbangun di dalam kamar dengan cahaya biru. Lalu ia membuka secari kertas yang berisi. Terungkap bahwa Casper ialah seorang selebritis terkenal. Ia ditawari oleh manajernya untuk menghadiri sebuah acara reality show bernama Funhouse, di mana bila ia berhasil melewati semua tantangannya, Casper akan diberikan imbalan senilai 5 juta dolar atau dalam rupiah sekitar 70 miliar rupiah. Akhirnya sekarang Casper mengikuti acara Funhouse tersebut, di mana ia diberikan pakaian, celana, dan sepatu yang layak. Lalu ia berjalan keluar kamar dan ternyata bukan hanya dirinya yang mengikuti acara reality show Funhouse tersebut. Kemudian Casper bertemu 7 orang yang mengikuti acara reality show Funhouse di sebuah ruangan kumpul keluarga Mamah Dedeh. Lalu tiba-tiba monitor dalam ruangan muncul memberitahu bahwa acara reality show Funhouse ditayangkan di seluruh dunia selama 2 minggu tanpa gangguan iklan sama sekali. Kemudian monitor tersebut memberitahu 8 pemain yang akan mengikuti acara Funhouse. Di antaranya ialah 1. Ula Lamol. Ia adalah wanita blonde bohai asal Polandia yang memiliki 8 juta followers di Instagram karena bentuk dari buah melonnya membuat para kaum jantan merasa selalu ngaceng padanya. Kedua, ada Nissan.
Ia adalah seorang fighter MMA asal Irlandia yang sangat populer karena berhasil mengalahkan lawannya tanpa ampun. Ketiga, Cat Jim. Ia adalah seorang pesulap dan master catur termuda asal Filipina yang kini sedang meraih kesuksesannya. Keempat, Dex. Ia adalah seorang rapper terkenal asal Chili, seperti Yonglek. Kelima, Lonnie. Ia adalah seseorang yang sedang viral asal Amerika Serikat karena selalu gagal dalam pernikahannya. Bentar. Udah kayak artis dangdut aja. Siapa ya? Oke lah, next. Keenam, ada Nevin Eversmith. Ia adalah seorang YouTuber asal Inggris yang memiliki 10 juta subscriber karena konten react video. Seperti Abang Bimo tuh, kayak gitu. Tapi dia mah udah 10 juta subscriber cuy. Doakan juga ya YouTube Mimin berkembang dan sukses kayak IQ 7 aja lah. Apa-apa. Panutan sekali Abang John ini Udahlah curhat terus, next aja lah. Ketujuh, ada siapa ini? Jimena Torres. Ia adalah seorang penulis blog terkenal asal Meksiko. Yang kedelapan juga yang terakhir, Casper Nordin, seorang aktor terkenal asal Swedia. Setelah perkenalan berakhir, muncul hologram panda bernama Farkus. Farkus menjelaskan pada mereka semua aturan main acara Funhouse, di mana setiap 3 hari sekali penonton akan memvoting mereka. Jika ada pemain yang mendapatkan vote paling rendah, ia akan dihukum lalu dikeluarkan dari acara Funhouse. Nantinya para pemain diberikan waktu selama 5 menit di depan kamera untuk berusaha menarik banyak penonton, bebas dengan cara apapun. Para penonton juga selalu memperhatikan gerak-gerik mereka selama 24 jam full karena semua ruangan sudah dilengkapi oleh kamera tersembunyi. Jadi para pemain dituntut untuk selalu menampilkan hal menarik dalam diri mereka setiap saat agar menjadi orang terakhir dan mendapatkan uang senilai 5 juta dolar. Mereka berdelapan tidak mengetahui siapa di balik acara reality show Funhouse karena mereka semua diundang oleh manajernya untuk datang ke acara reality show tersebut, seperti kasus Casper. Awalnya mereka semua tidak curiga dengan acara reality show Funhouse. Malahan mereka semua sangat menikmati semua fasilitas yang ada di sana, dimulai dari karaoke, sauna, bermain video game, dan bisa banyak minum minuman beralkohol sepuasnya. Mabok heula tuh Bobon. Mabok heula tuh. Mabok heula tuh. Mabok heula tuh. Kemudian sesi pertama pun dimulai. Mereka semua berusaha menarik perhatian para penonton di depan kamera dengan berbagai cara. Scene berpindah pada berita di televisi yang membahas tentang acara reality show Funhouse berhasil membuat seluruh dunia tercengang karena acara tersebut berhasil mengumpulkan setidaknya 8 selebritis terkenal dalam suatu permainan di acara Funhouse. Kembali pada acara Funhouse, tampak Casper dan Lonnie sedang mengobrol tentang pekerjaan mereka berdua. Sekalian mungkin si Casper lagi PDKT cuy. Sampai tiba-tiba Nissan muncul mengganggu PDKT Casper pada Lonnie. Lalu Nissan mengajak Casper untuk abok karena pusing dunia teh geus kieu. Yeuh tempo. Nungguin ya.
Oke lah, lanjut. Saat mereka semua berkumpul, Parkus tiba-tiba muncul memberitahu hasil voting pertama dari para penonton Funhouse, di mana hasilnya menunjukkan bahwa Lonnie dan Nevin menjadi dua pemain terbawah. Lalu Farkus memberitahu lagi bahwa Lonnie dan Nevin harus bermain dalam sebuah permainan bernama Pinata Party agar salah satu dari mereka tidak tereliminasi dari acara Funhouse, sedangkan para pemain lainnya hanya jadi penonton permainan Pinata Party. Waktu permainan pun dimulai, di mana Ronnie sebagai pemukul matanya ditutup oleh kacamata hitam. Kemudian secara mengejutkan tiba-tiba malah muncul Nevin yang menjadi sasaran pukul dari Lonnie. Awalnya mereka semua mengira ini hanya sebuah lelucon belaka, sampai ternyata tongkat yang dipakai Lonnie untuk memukul Nevin membuat Nevin terluka berdarah-darah. Kemudian teman-temannya berusaha memberitahu Lonnie bahwa yang dipukulnya ialah Nevin. Tapi karena ruangan tersebut kedap suara dan dikunci rapat, juga mata Ronnie yang ditutup kacamata hitam, alhasil semuanya sia-sia. Lonnie tetap saja terus melancarkan pukulannya yang membuat Nevin mati lemas kehabisan darah. Saat Lonnie membuka kacamata miliknya, ia langsung syok melihat tubuh Nevin sudah mati mengenaskan dengan banyak luka akibat dipukul oleh dirinya menggunakan stik baseball yang ujungnya sudah diberikan semacam kawat berduri oleh pihak acara Funhouse. Setelah kejadian itu, mereka semua yang awalnya sangat senang malah menjadi sangat ketakutan dengan acara Funhouse. Ternyata sosok di balik suara Parkus dan acara Funhouse ialah psikopat kaya raya Nero Alexander yang tadi kita lihat di awal scene. Udah curiga gitu ya, ada pasti bakal jadi villain di film ini. Scene berpindah pada berita di televisi mengatakan bahwa kejadian yang menimpa Nevin hanyalah bentuk sandiwara saja. Publik malah menganggap bahwa Funhouse adalah acara reality show yang sangat menarik untuk ditonton. Kembali pada mereka yang kini tinggal tersisa 7 orang lagi, di mana Dex yang begajulan kemudian berusaha untuk mencari jalan keluar dari rumah tersebut. Lalu Dex mengambil sebuah kursi untuk memecahkan salah satu kaca. Untungnya ia berhasil, alhamdulillah ya. Tapi tidak semudah itu, Ferguson. Tiba-tiba 3 orang bertopeng panda menodongkan senapan pada Dex. Karena ia melawan, kaki Dex ditembak tanpa pikir panjang oleh salah satu dari orang bertopeng panda. Kemudian Dex dibawa oleh 3 orang bertopeng panda keluar dari ruangan tersebut. Dan ternyata Dex digantung hidup-hidup lalu diletakkan di sebuah tong besar. Kemudian tiba-tiba Farkus muncul memberitahu bahwa tubuh Dex akan dituangkan semacam cairan asam fluoroantimonik. Apaan sih bilangnya? Fluoroantimonik gitu cuy. Dimana cairan tersebut adalah cairan asam terkuat di dunia. Cairan asam fluoroantimonik mampu melelehkan daging dan tulang manusia hanya dalam waktu beberapa menit. Saat cairan tersebut dituangkan pada tubuh Dex, ia merasa sangat kesakitan banget. Pasti anjir Udah kayak ajab kubur mungkin ya guys ya kalau dirasain mah Lalu ya sudah tentu ia pun pasti mati mengenaskan.
Kemudian banyak media elektronik mulai sadar dan menyalahkan tindakan yang dilakukan oleh acara Funhouse. Suasana di acara Funhouse semakin kacau, di mana mereka berenam sangat ketakutan karena pastinya nyawa mereka bergantung pada pilihan para penonton. Sesi kedua pun dimulai. Tampak di sini raut wajah mereka berenam sudah frustasi di depan kamera. Yang bisa mereka lakukan hanyalah menuntut penonton untuk membantu memilihnya agar bisa keluar sebagai pemenang dan tidak mati secara mengenaskan. Singkat cerita, tiba-tiba Farkus muncul memberitahu mereka semua bahwa hasil voting sesi kedua sudah keluar. Farkus juga mengatakan acara Funhouse semakin populer di luar sana setelah kematian Dex. Lalu Farkus mengumumkan hasil voting kedua, di mana hasilnya menunjukkan bahwa Ula dan Himena meraih hasil vote yang sama. Kemudian Farkus mengatakan bahwa Ula dan Himena akan bermain dalam sebuah permainan bernama Blind Rage. Langsung saja secara tiba-tiba 3 orang bertopeng panda kembali muncul menodongkan senjata lalu membawa Ula dan Himena keluar ruangan Mamah Dedeh. Sebelum permainan dimulai, Farkus memberitahu peraturannya, di mana Ula dan Himena harus bertarung menggunakan kapak sampai salah satu dari mereka mati. Permainan ini sangat menarik menurut Farkus karena ketika mereka bertarung listrik dalam ruangan Ula dan Himena akan dimatikan. Jadi mereka berdua bertarung dalam kegelapan. Kalian penasaran kan gimana pertarungan Ula melawan Himena? Sama sih Mimin juga. Tapi kalian harus tunggu ya di video part 2 Funhouse. Oke? Ya guys ya, jangan lupa like, comment, share, and subscribe channel 5 derajat Celcius. Dinginnya kebangetan. Sap.